Halo anak-anakku semua yang terkasih. Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa lagi dalam acara Talkshow SMTK Katolik Koyesus Malang. Kali ini kalian bersama Bu Lisa. Anak-anak sekalian yang terkasih, dalam rangka peringatan Santa Ursula yang jatuh pada tanggal 21 Oktober, maka tema talkshow kalian pada pagi hari ini adalah meneladani Santa Ursula. Oke, kalau dalam talkshow minggu-minggu yang lalu, tamu kita adalah dari kakak-kakak alumni ya. Ada Kak Sonya, Kak Frido, pernah juga Ibu Dokter, yaitu Ibu Dokter Endang. Ya. Untuk kali ini, tamu kita adalah sangat istimewa. Ya. Beliau adalah seorang suster yang hubungannya dengan peringatan atau pesta Santa Ursula ya. Beliau sangat humble sekali, ramah meskipun saya baru pertama kali bertemu. Beliau tinggal di Biara Peryesu dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Satuan Pendidikan SMK Koyesus Malang. Ayo tebak siapa kira-kira beliau ini? Ya, oke? Kalian pasti sudah tahu. Ya, kita sambut dan kita undang Suster Paula Ega OS SPD MPD. Apa kabar Suster Paula? Kabar baik dan sehat selalu. Puji Tuhan, susternya kabar baik, suster ya, sehat meskipun masa pandemi, tetap semangat suster ya. Tetap semangat dan tetap sehat, menjaga kesehatan. Harus supaya imun tubuh itu juga tetap bisa terjaga dengan baik. Nah, suster dalam masa pandemi ini ya suster tetap masuk bekerja tiap hari suster. Iya Bu, saya tetap masuk setiap hari Bu. Ya. Walaupun Bapak Ibu guru juga ada piket, tetapi sebagai kepala sekolah setia, ya itu ada salah satu inspirasi dari Santa Ursula, kesetiaan dalam tugas. Maka setiap hari Ibu saya ke SMK. Luar biasa suster Paula ini ya. Meskipun saya baru pertama kali bertemu ya, untuk kalian ketahui anak-anak ya, beliau kan kepala SMK Koyesus. Bagi adik-adik atau anak-anak yang mau masuk ke SMK Koyesus, inilah profil beliau. Saat saya pertama kali bertemu, pandangan pertama beliau begitu ramah, ya, cerita tentang bagaimana Santa Ursula. Karena Bu Lisa pun sebagai guru bina iman itu juga tahunya juga hanya sedikit-sedikit ya. Kalau tidak banyak membaca, memang harus banyak mendalami ya. Nanti kalian akan lebih mendalami ya siapa Santa Ursula ya, dan apa hubungannya dengan Santa Angela lewat talkshow kita pada pagi hari ini bersama Suster Paula. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Oh, maaf Suster. Sebelum ke pertanyaan, berikut Bapak Daniel akan menceritakan kisah hidup Santa Ursula. Halo anak-anak, salam Serviam. Berjumpa kembali bersama Pak Daniel dalam video kali ini. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pak Daniel percaya kalian di rumah baik-baik saja, sehat selalu, dan diberi berkat yang melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam video kali ini, Pak Daniel akan menjelaskan seorang tokoh terkenal di komunitas Ursuline. Sebelum Pak Daniel menceritakan nama tokoh tersebut, Pak Daniel mau bertanya kepada kalian. Sudahkah kalian pernah mendengar nama Santa Ursula? Ayo, pernah atau belum? Pasti kalian yang sudah pernah sekolah di Ursuline, kalian tidak asing dengan nama ini. Tetapi ada teman-teman kita yang belum mengenal, bahkan baru saja mendengar nama Santa Ursula. Padahal kalau kita bersekolah di sekolah Ursuline, kita wajib tahu, wajib mengenal siapa itu Santa Ursula. Oleh karena itu, Pak Daniel mohon kalian tetap setia menonton video ini hingga akhir. Supaya apa? Supaya kalian mengenal Santa Ursula. Selamat menyaksikan.
Sebelum Pak Daniel menceritakan kisah hidup Santa Ursula, Pak Daniel akan menjelaskan hubungan antara Santa Ursula dan Santa Angela. Santa Ursula adalah tokoh istimewa yang diidolakan oleh Santa Angela. Kehidupan sehari-hari Santa Angela dipengaruhi oleh semangat Santa Ursula, baik dalam perkataan, perbuatan, ataupun sikap rohani Santa Angela. Santa Angela sendiri adalah tokoh penting pendiri komunitas Ursulin. Nama Ursulin sendiri ini terinspirasi dari nama Santa Ursula. Komunitas Ursulin ini berkarya di bidang pelayanan, sosial, dan pendidikan. Bahkan komunitas Ursulin ini terkenal di dalam bidang pendidikannya. Kenapa? Karena komunitas Ursulin menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai putra-putri Ursulin, kalian harus menonton video ini yang bercerita kisah hidup Santa Ursula. Selamat menyaksikan kembali. Baik, Pak Daniel akan menceritakan kisah hidup Santa Ursula. Pada zaman dahulu ada seorang Raja Inggris. Raja Inggris ini belum mempunyai keturunan. Oleh karena itu, dia pergi ke gereja untuk berdoa kepada Tuhan memohon keturunan. Raja Inggris ini berdoa dengan sungguh-sungguh supaya doanya dikabulkan. Ternyata Tuhan mendengarkan Raja Inggris ini. Dan akhirnya beberapa bulan kemudian istrinya mengandung. Lalu setelah menunggu selama 9 bulan, akhirnya bayi yang mereka nantikan itu lahir. Bayi itu diberi nama Ursula. Nama Ursula sendiri ini berasal dari bahasa Latin, yaitu Ursa Minor, yang artinya beruang kecil. Beberapa saat kemudian, bayi Ursula ini dibaptiskan oleh kedua orang tuanya. Yang membaptis bayi kecil ini ialah seorang uskup. Bayi kecil ini tumbuh menjadi gadis kecil yang periang. Gadis kecil ini adalah Santa Ursula. Sejak kecil, Santa Ursula dididik dengan baik oleh kedua orang tuanya. Santa Ursula diajari cara berdoa, membaca kitab suci, dan memberikan pelayanan kepada orang lain. Santa Ursula kecil ini bertumbuh menjadi gadis yang amat cantik, yang dikagumi oleh banyak pria. Bahkan banyak pria berbondong-bondong dari yang tampan, kaya, untuk melamar Santa Ursula ini. Tetapi Santa Ursula tidak pernah melihat wajah mereka, tidak pernah melihat kekayaan mereka. Kenapa? Hati Santa Ursula ini sudah diikatkan kepada Tuhan. Dia ingin hidup berbakti kepada Tuhan. Karena itu, semua pria yang datang kepadanya ditolak. Pada saat itu, ternyata ada seorang utusan dari kerajaan lain. Utusan ini membawa emas yang begitu banyak, membawa harta yang begitu banyak, dan berkata kepada Raja Inggris, "Raja Inggris, kami sudah mempersiapkan pernikahan bagi pangeran kami dan anak kalian Ursula." Raja Inggris ini bingung. Jika Raja Inggris ini menolak, maka terjadi peperangan. Oleh karena itu, Raja Inggris itu yang adalah ayah dari Santa Ursula memohon kepada Santa Ursula agar menerima lamaran dari utusan itu. Santa Ursula tidak langsung menyetujui permintaan ayahnya itu. Karena kenapa? Karena Santa Ursula tahu bahwa pangeran dari kerajaan itu tidaklah mengenal Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Untuk menolak utusan dari kerajaan itu,
Santa Ursula memberikan sebuah syarat. Syarat yang pertama ialah Santa Ursula diizinkan pergi berziarah ke Roma. Syarat yang kedua, Santa Ursula disediakan kapal untuk berangkat menuju Roma. Syarat yang ketiga, Santa Ursula diberi teman 10 gadis. Dan 10 gadis ini masing-masing membawa 1000 gadis. Syarat yang keempat dan yang terakhir, Santa Ursula meminta pangeran yang melamarnya itu belajar tentang kepercayaan Kristiani. Dalam benak Santa Ursula, permintaannya ini pastilah berat sehingga sulit dikabulkan. Ini adalah cara Santa Ursula menolak lamaran pangeran tersebut. Lalu ayah Santa Ursula menemui utusan raja yang hendak melamar anaknya itu. Ayah Santa Ursula menyampaikan kepada utusan itu beberapa syarat yang diajukan oleh Santa Ursula. Lalu mendengar syarat yang disampaikan oleh Raja Inggris itu, utusan itu pergi ke negerinya sendiri. Ia ketika kembali di negerinya sendiri bertemu dengan rajanya, lalu menyampaikan syarat-syarat yang diminta oleh Santa Ursula kepada rajanya itu. Ternyata rajanya itu mengabulkan seluruh permohonan Santa Ursula. Akhirnya raja itu mengirimkan 10 gadis untuk menemani Santa Ursula, dan setiap 10 gadis itu memiliki teman gadis berjumlah 1000. Jadi jumlah total semuanya ada 11.000 gadis yang akan berangkat menuju Roma. Selain itu, raja itu juga menyediakan kapal untuk Santa Ursula untuk pergi menuju Roma. Dan raja itu memerintahkan kepada anaknya untuk belajar agama Kristiani. Akhirnya, selang beberapa waktu kemudian, Santa Ursula menerima lamaran dari raja itu untuk anaknya. Santa Ursula tidak langsung menikahi pangeran tersebut. Seperti yang disyaratkannya, ia harus berziarah dahulu menuju Roma. Bersama gadis-gadis yang menemani Santa Ursula, Santa Ursula berpamitan kepada kedua orang tuanya. Santa Ursula pergi ke Roma dengan menaiki kapal. Santa Ursula tidak langsung bisa menuju kota Roma karena mereka harus berlabuh dahulu di kota Köln di negara Jerman. Karena kota Köln ini adalah pelabuhan terbesar pada saat itu. Ketika Santa Ursula di kota Köln, ia mendapatkan mimpi dari seorang malaikat. Malaikat itu berkata dalam mimpi Santa Ursula bahwa para pengikutnya, yaitu gadis-gadis yang ikut dengannya, harus dibaptis dan nanti mereka akan menjadi martir. Keesokan harinya, Santa Ursula dan rombongan berangkat menuju Roma. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Santa Ursula akhirnya bertemu dengan Uskup Kyriakus yang menjabat sebagai Uskup Roma. Sesuai dengan permintaan malaikat yang ada di mimpinya, Santa Angela memohon kepada Uskup Kyriakus untuk membaptis seluruh wanita yang ada di rombongan itu. Setelah pembaptisan itu, Santa Ursula dan rombongannya tinggal menetap beberapa saat di kota Roma. Sampai pada saat yang ditentukan, Santa Ursula harus bertemu dengan tunangannya, yaitu Pangeran Eterius. Dan ternyata Pangeran Eterius menjemput Santa Ursula dan rombongannya. Pangeran Eterius pergi menuju Roma dan akhirnya Pangeran Eterius bertemu dengan Santa Ursula di Roma. Ternyata sesuai dengan janji yang disepakati, Pangeran Eterius ini akhirnya belajar iman Kristiani. Dan ketika di Roma,
Pangeran Eterius dibaptis oleh uskup Roma saat itu, yaitu uskup Kyriakus. Setelah pembaptisan itu, mereka semua, yaitu Pangeran Eterius, Santa Ursula, rombongan para wanita, dan diikuti oleh Paus Kyriakus, pergi menuju kota Korn untuk berlayar menuju Inggris. Ketika sampai di kota Korn, mereka menetap beberapa saat di situ untuk beristirahat. Ketika rombongan itu menetap untuk beristirahat di kota Korn, datanglah tentara Hun menyerang kota Korn. Tentara Hun ini membasmi seluruh orang yang ada di sana, membunuh seluruh rombongan, membunuh pangeran, dan membunuh juga Santa Ursula. Santa Ursula dibunuh karena mempertahankan imannya. Dia diminta untuk melepaskan imannya supaya menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Santa Ursula tidak mau. Karena tidak mau mengikuti perintah tentara Hun, Santa Ursula dibunuh. Di sini Santa Ursula mempertahankan imannya. Oh ya, Pak Daniel mengingatkan, sebelum menjadi santa namanya adalah Ursula saja. Lalu setelah itu, karena dia meninggal menjadi martir, barulah dia diangkat menjadi orang kudus. Komunitas Ursulin, para biarawan-biarawati Ursulin, memperingati pesta nama Santa Ursula ini pada tanggal 21 Oktober. Jadi, di seluruh dunia, komunitas Ursulin pada tanggal 21 Oktober berpesta, pesta nama Santa Ursula. Semoga kalian bisa meneladani sikap-sikap Santa Ursula ini, sehingga kalian menjadi putra-putri Ursulin sejati. Demikian cerita dari Pak Daniel. Semoga cerita ini dapat tersampaikan dengan baik kepada kalian. Akhir kata, Pak Daniel menyampaikan rasa terima kasih yang begitu dalam karena kalian sudah setia untuk menonton video ini. Jika ada kesalahan kata atau pembuatan video ini, Pak Daniel minta maaf. Terima kasih sekali lagi. Salam Serviam. Itu tadi suster ya, kisah hidup Santa Ursula yang oleh Bapak Daniel diceritakan dengan kreatifnya ya. Nah, itu nanti mungkin bisa dipakai untuk pembekalan anak-anak, paling tidak wawasan. Untuk lebih dalamnya nanti Suster Paula yang akan lebih menjelaskan. Ya, baik Suster ya, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut Suster Paula, siapakah Santa Ursula, khususnya bagi para suster Ursulin? Baik, Ibu, saya akan mencoba untuk menjelaskan siapa itu Santa Ursula yang selama ini kami kenal itu adalah sebagai tokoh besar dalam tarekat Ursulin. Nah, tentunya anak-anak tahu tarekat Ursulin itu adalah kami para suster Ursulin yang kalau anak-anak setiap hari bertemu dengan kami di kampus Koryesu, itulah para suster Ursulin. Siapa itu Santa Ursula? Anak-anak sudah tadi mendengar cerita ya yang sudah diceritakan dengan luar biasa oleh Pak Daniel. Nah, anak suster hanya ingin untuk kembali menjelaskan siapa itu Ursula. Ya, Ursula yang mungkin anak-anak, kalau anak-anak suster tidak salah, karena semua sekolah Ursulin biasanya dalam doa apa saja ya setelah mengakhiri suatu doa kita biasanya mengatakan Santa Ursula doakanlah kami, Santa Angela doakanlah kami. Kalau Santa Angela suster yakin anak-anak sudah tidak asing ya, karena setiap kali bahkan anak-anak yang pertama masuk di kampus kita dari unit TK, SD, SMP, SMA dan SMK, biasanya Bapak Ibu guru pasti memperkenalkan siapa itu Santa Angela. Kalau tidak salah, pada saat kemarin kegiatan awal tahun untuk kelas 7, kalau tidak salah suster juga melihat Pak Luis sedikit menceritakan tentang visi misi ya, tentang itu juga masuk dalam semangat Santa
Santa Angela. Jadi tidak asing untuk anak-anak mengenal Santa Angela. Tapi siapa itu Santa Ursula? Kenapa dalam doa kita mengatakan Santa Ursula? Ya mungkin selama ini tidak dijelaskan atau tidak diceritakan tentang Santa Ursula. Tapi anak-anak sudah tahu, tadi sudah mendapat cerita. Tapi apakah siapa itu Santa Ursula? Santa Ursula itu adalah seorang martir dan perawan. Kalau dikatakan martir dan perawan itu apa? Dalam pelajaran agama ya nanti bersama dengan ibu guru agama, ibu atau bapak, Pak Daniel juga nanti ya kalau dalam pelajaran agama apa yang dikatakan dalam gereja Katolik yang disebut martir atau perawan ya. Karena perawan Santa Ursula itu tidak menikah. Walaupun dalam kisah tadi Bapak Santa Ursula itu sudah dilamar oleh seorang pangeran ya, bahkan sudah menjadi tunangan, tetapi karena peristiwa dan Santa Ursula dari kecil dia punya niat untuk mempersembahkan diri pada Tuhan, ternyata rencana itu tidak terjadi sampai Ursula menikah. Sebelum menikah Ursula dibunuh ya oleh tentara pasukan Huns ya tentara pasukan Huns. Maka Ursula tidak menikah karena memang rencana Tuhan bukan Ursula menikah, tapi Ursula terpanggil untuk menjadi seorang perawan dan martir. Nah, semangat hidup inilah yang dijiwai atau yang memberi inspirasi kepada Santa Angela, sampai Santa Angela berani untuk mendirikan kompani, sampai kepada kami para suster Ursulin ini, dan semangat hidup itu menjiwai kita semua sebagai keluarga besar Ursulin. Ya, maka Santa Ursula itu adalah tokoh besar juga di dalam tarekat Ursulin. Ya, karena Santa Ursula, Angela mengambil kompani. Angela, kalau dalam cerita anak-anak tentang Santa Angela kan mendiri suatu kompani. Kenapa Angela itu tidak memberi nama kompani Santa Angela, tetapi yang diberikan nama adalah kompani Santa Ursula? Karena itulah tokoh yang sangat-sangat diberi inspirasi ya. Kalau mungkin anak-anak sekarang idolanya Santa Angela itu adalah Santa Ursula, karena Santa Angela sepenuhnya hidupnya mengambil inspirasi hidup dari Santa Ursula. Itu Santa Ursula. Kalau di dalam tarekat itu dua tokoh, Ursula dan Angela. Maka Angela yang mendirikan kompani, pelindung adalah Santa Ursula. Luar biasa. Nah, penjelasan yang sangat luar biasa ya. Seperti kalau kita baca ya ternyata Santa Ursula itu tadinya seperti gadis biasa, seperti kalian-kalian anak putri itu yang dipaksa menikah itu. Ya, ada dipaksa, tetapi dia dilamar, Bu. Ya. Dan kerelaan Ursula itu bukan karena paksaan orang tua, tapi Ursula karena merasa ingin berbakti kepada orang tuanya, ya ayahnya, orang tuanya, dan saat itu kan orang tuanya ketakutan, ya takut diserang kalau tidak menolak. Ursula menolak, lalu kerajaan yang memutus untuk melamar Ursula, maka takut diserang kerajaannya milik Ursula, karena Ursula ini juga anak putri seorang raja Donatus. Rajanya namanya Donatus ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti kerelaannya dia, semangat kerelaannya, kemudian itu sudah semangat ketaatan. Ya, karena Ursula itu ibu orangnya sangat cerdas. Karena apa? Kalaupun dalam dirinya dia yakin betul. Walaupun dia mengatakan bahwa saya menerima lamaran itu, tapi dia sudah berpikir supaya lamaran saya ini gagal, maka dia buat persyaratan dengan persyaratan yang sudah anak-anak dengar cerita dari Pak Daniel tadi sudah cerita. Nah, maka Ursula kebesaran dia dan kecerdasan dia, bahwa niat dia dan dalam perjalanan itu, Bu, pasti Angela selalu berdoa supaya Tuhan paling berencana Tuhan untuk ke arah pilihan hidupnya itu terwujud. Maka tidak tercapai kan untuk menikah, hidup berkeluarga, tetapi Ursula tetap pada niat dari kecil sampai saat dimana ya awal ketetapannya mempersembahkan diri untuk kemudian ketaatannya, kaulnya juga ya. Makanya Ursula dikatakan sebagai seorang perawan dan martir.
Ursula itu seorang martir ya, seorang Martir martir yang luar biasa dan masih muda, ya, masih muda. Beliau bisa membaktikan hidupnya untuk kaum kemurnian dirinya, ketaatan, dan terutama juga seperti kalau suster-suster Ursula sekarang ya, jadi mendeklarasikan hidupnya ya hanya untuk Tuhan. Solidium, Karena di zaman Ursula itu keberanian seorang wanita itu luar biasa. Karena zaman anak-anak, kalau zaman dulu wanita itu menjadi kelas 2. Ya. Tetapi bagaimana kalau kita lihat anak-anak punya core value yang bagus sekali, yang diinspirasi oleh Santa Angela, berani melawan arus. Ursula itu adalah salah satu orang yang berani melawan arus. Dia berani, ada zamannya. Bisa memimpin dengan sekian banyak orang, berlayar di tempat seorang ribuan gadis. Keberaniannya 11.000 orang, hebat sekali wanita zaman itu, saudara ya. Nah, kalian anak-anak yang putri, ya, bisa nggak kalian bisa seperti Santa Ursula? Ya bentuknya tentunya lain ya. Bagaimana kalian setia, ya, bagaimana kalian taat, ya, seperti ya berani juga ya, seperti Santa Ursula. Nah, banyak ya cerita kalau kita bisa menjelaskan lebih lanjut mungkin nggak cukup waktunya betul Ibu. Iya. Pertanyaan yang kedua, saudara, selain perayaan Santa Ursula setiap tanggal 21 Oktober, apakah ada saudara hari-hari khusus untuk menghormati Santa Ursula? Kalau Santa Angela kan 27 Januari, Santa Ursula 21 Oktober. Mungkin ada hari khusus? Kalau tanggal khususnya memang hanya 21. Ya, hanya 21 Oktober. Nah, anak-anak kalau ditanya kenapa tanggal 21 Oktober? Kalau di dalam sejarah itu memang tidak diingat. Kalau Santa Ursula, Santa Angela, tanggal 27 Januari itu kita ingat kematiannya. Ya. Lahirnya kita tidak tahu persisnya lahirnya kapan. Karena itu adalah kalau Ursula, karena memang juga ceritanya semacam legenda ya Ibu. Tanggal lahir Ursula pun juga tidak dipaparkan, sehingga kenapa ditetapkan tanggal 21 Oktober itu sesuai dengan kalender kerajaan Roma saat itu, Bu. Jadi mereka tentukan tidak disampaikan bahwa itu adalah tanggal wafat, tetapi mereka menghitung dengan yaitu sudah sesuai dengan kalender. Kalau di dalam sejarah dikatakan anak-anak itu kalender kerajaan Roma saat itu ya. Iya, ditentukan tanggal 21. Mungkin ada peristiwa apa ya, tapi itu tidak disampaikan jelas di dalam sejarahnya. Yang membuat tanggal 21 Oktober akan ditetapkan sebagai pesta wajib itu ya. Pesta wajib. Bahkan di dalam gereja Katolik itu sebagai pesta wajib. Kalau di dalam kalender anak-anak yang Katolik itu di dalam kalender liturgi itu ada pesta Santa Ursula tanggal 21 Oktober. Begitu juga dengan Santa Angela. Ya. Kalau kita sering membaca buku renungan sebenarnya kita kan pasti ada PW, peringatan. PW itu artinya pesta wajib. Pesta wajib, peringatan. Jadi cuma satu tanggal itu sebenarnya hanya tanggal 21 Oktober. Berikutnya saudara ya, secara pribadi saudara, sejauh mana peran Santa Ursula menginspirasi karya dan pelayanan suster Paula. Jadi secara pribadi suster sendiri perannya itu atau inspirasinya itu dari pelayanan suster itu bagaimana? Baik Ibu, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Mungkin selama ini saya nggak berpikir ya, karena memang anak-anak secara otomatis karena para suster Ursulin ya. Kalau tadi dari awal suster mengatakan bahwa kami punya 2 orang hebat ya, tokoh perempuan di zaman yang pada saat itu mungkin untuk perempuan itu menjadi nomor 2, tetapi kenapa 2 tokoh ini menjadi tokoh yang sangat luar biasa. Dan anak-anak suster boleh mengatakan bahwa yang satu-satunya tarekat yang didirikan oleh perempuan itu hanya para suster Ursulin. Pendirinya adalah Santa
Siapa anak-anak? Santa Angela, pelindungnya baru Santa Ursula. Maka dua tokoh inilah yang kami bagi para suster Ursuline itu adalah dua tokoh yang memberi inspirasi dalam kehidupan, baik itu pertama dalam kehidupan panggilan, juga yang kedua pasti kehidupan karya. Karena kami tidak hanya menjadi suster yang tinggal doa, karena ada tarekat-tarekat yang memang khusus untuk doa, yang kita sebut tarekat kontemplatif. Tapi untuk Ursuline adalah biara kontemplatif dan aktif. Berarti kami ada doa dan karya. Nah, siapa atau kalau bagi suster sendiri pengalaman apa yang memang berkesan dalam karya ini, Bapak Ursula itu punya kalau dikatakan punya idola ya Bu, karena ya dua orang itu menjadi idola kami. Kalau kami mengenal Santa Angela karena Angela menginspirasi hidupnya dari Santa Ursula. Jadi saya mengatakan Ursula kepada Angela, Angela kepada kami para pengikut, dan kami para pengikut suster-suster Ursuline dengan karya kami di Koryesus juga memberi inspirasi. Maka kita punya satu inspirasi kita semula, yaitu pertama dari Santa Ursula. Angela mengambil inspirasi dari Ursula yang diwariskan kepada para suster, dan para suster wariskan juga kepada mitra kerja, yaitu Bapak Ibu guru, karyawan, TU, dan bahkan kepada dari para guru kepada anak-anak. Nah, ini yang memberi inspirasi bagi kita semua. Ibu, saya boleh sharing ya, karena saya kebetulan alumni ya. Selain saya sebagai suster Ursuline, saya juga alumni sekolah di sekolah Ursuline. Kebetulan saya sekolah di Flores, itu ada sekolah yang namanya Santa Ursula, dan saya waktu itu sekolah sebagai sekolah SPG Santa Ursula ya, jadi sekolah Bruna. Jadi suster sekolah di Santa Ursula. Nah, saya sangat terkesan sekali saat itu adalah semangat keutamaan hidup atau semangat hidup dari Santa Ursula adalah keberanian. Karena apa? Suster beri contoh pada saat suster masuk biara ya. Nah, itu mungkin semangat hidup para suster Ursuline, karena suster waktu itu masih menjadi calon. Dan suster itu tahu bahwa saya ini adalah orang yang paling penakut. Suatu ketika saat saya mulai masuk ke biara pembentukan, tahun pertama saya masuk, lalu suster itu tahu bahwa saya ini orang paling takut. Lalu suster itu mengatakan bahwa sekarang saya kasih uang dan kamu pergi belanja sesuatu di toko. Sebenarnya toko itu tidak terlalu jauh. Saya bagaimana, karena saya takut Bu. Aduh, gimana ya kalau saya tidak padahal saya ini kan sudah punya keinginan untuk masuk suster ya. Mungkin ini salah satu suster ini melatih saya untuk berani. Akhirnya waktu saya pergi, saya nggak tahu waktu saat itu saya nggak tahu alasan kenapa saya takut. Pergi sendiri itu takut, ya. Jadi pergi sendiri itu takut itu. Lalu setelah saya pergi dan saya pulang, suster itu tanya, "Nah, sekarang kamu sudah kembali. Di jalan kamu diapakan?" "Tidak." "Nah, terus ada yang ganggu?" "Tidak." "Ternyata kamu bisa kan?" "Bisa." Nah, mulai dari itu Ibu, saya melihat bahwa mulai tumbuh keberanian dalam diri saya. Dan saat ini juga anak-anak suster berani duduk di sini dan sharing untuk semangat Santa Ursula. Itu juga salah satu keberanian yang tumbuh dalam kehidupan suster, yang di mana melalui pendidikan, mulai suster masuk belum menjadi suster ya, dalam pendidikan di Ursuline masuk SPG, kami juga diberi keberanian. Apalagi sebagai seorang guru itu harus berani untuk berdiri di depan. Nah, itu juga yang akhirnya saya boleh mengatakan Ibu bahwa semangat hidup Santa Ursula itu juga menjiwai hidup saya ya. Terutama mungkin kalau saya mengatakan bahwa dalam panggilan ya, saya mengikuti semangat hidup kedua tokoh itu yang saya katakan tadi, suster katakan kedua tokoh, yaitu Santa Ursula dan Santa Angela ya. Semangat keberanian, kesetiaan, dan ketekunan itu yang membentuk suster sampai saat sekarang, baik itu di dalam panggilan maupun di dalam tugas yang dipercayakan untuk memimpin sekolah. Jadi melalui proses yang panjang ya, latihan Bu, itu harus perlu latihan dan tidak hanya menjadi kemudian percaya diri ya suster ya, sehingga bisa seperti Suster Paula. Nah, Suster Paula ini berarti beliau berkarya di
bidang pendidikan ya. Kalian ketahui bahwa ordo atau tarekat Ursuline ini bekerja di bidang pendidikan. Karena ada juga yang pelayan di bidang kesehatan, ada juga di lingkungan gereja, lingkungan masyarakat. Khusus untuk ordo atau tarekat Ursuline itu adalah berkarya di bidang pendidikan. Begitu ya, saudara. Iya. Sekarang tentang ini suster. Tadi suster Paula sudah menguraikan antara Santa Ursula dengan Santa Angela. Santa Angela tidak bisa dipisahkan dengan Santa Ursula. Jadi anak-anak mungkin lebih banyak tahu Santa Angela ya. Kalau Santa Ursula, kalau tidak melalui pelajaran bina iman, mereka mungkin tidak secara lengkap mengetahui. Nah, menurut suster tadi ini sudah. Kalau tadi mungkin sudah termasuk suster ya hubungan antara Santa Angela dan Santa Ursula tadi ya. Jadi Santa Ursula dulu, baru Santa Angela. Ya. Nah, meskipun itu jaraknya ribuan tahun, ya, ribuan tahun atau ratusan tahun. Ya. Ratusan tahun. Karena di kalau Ursula itu tahun sekitar abad ke-4, jadi 300-an tahun. Kalau Santa Angela baru ada di tahun 1400-an. Ya, mungkin hampir 1000 ya Bu ya, 1000-an tahun ya. Jadi betul-betul Santa Ursula itu juga idola ya Santa Angela. Iya. Maka hubungannya Ibu ya, kalau tadi kan sudah suster jelaskan. Nanti suster mau ingin kata sejak kapan Angela itu tertarik dengan Santa Ursula. Nah, anak-anak kalau anak-anak sudah pernah mendengar cerita tentang Santa Angela, ya, jadi orang tua Santa Angela sejak kecil, ya, itu menceritakan kisah tentang orang kudus, ya Bu. Cerita tentang orang kudus, ya sebelum tidur. Nah, dari cerita tentang orang kudus, ya sekian banyak orang kudus yang sangat terkesan bagi Santa Angela itu adalah kisah tentang Santa Ursula. Nah, kenapa Ibu? Ini khusus ya, suster tidak menyepelekan para laki-laki untuk para perempuan. Pada zaman itu kembali lagi suster, ya, khusus saya ingin kembali menegaskan bahwa zaman itu untuk perempuan itu menjadi nomor 2. Tapi Angela, ya, Angela ini punya jiwa keberanian itu tumbuh. Angela justru saat dia mendengar atau sering mendengar cerita tentang Santa Ursula. Kok bisa ya seorang perempuan zaman ya ratusan tahun, jadi 300-an tahun, kok bisa ya menghantar dengan sekian banyak bersiaran tempat yang jauh dari Inggris, Ibu, ya, dari Inggris menuju ke Jerman ya, dari Jerman ke Roma, balik lagi ke Jerman, lalu di Jerman itulah Ursula akhirnya dibunuh. Angela sangat terkesan dengan seorang wanita kok berani sekali. Nah, kok berjalan ya, dengan bukan hanya keberanian, ketekunan, kesetiaan, ya, perjuangannya, tanggung jawabnya, ya, integritasnya, nilai-nilai itu yang sudah kita kenal ya dalam lingkungan sekolah kita. Itu yang Angela sangat terinspirasi dari kehidupan Ursula itu. Maka pada saat Angela menemukan apa sih rencana Tuhan, Ibu, rencana Tuhan kan Angela juga bersiara, ya, itu juga inspirasi dari Santa Ursula, ya, sebagai seorang perempuan jalan sendiri, ya mungkin zaman dulu belum ada pesawat Bu, dengan jalan kaki, kalau dikisahkan naik kuda, jalan sendiri. Sampai Angela juga mengalami kebutaan, tapi Angela tetap punya semangat, ya, punya keberanian dia untuk sampai menemukan apa sih rencana Tuhan. Ya, Ursula juga sampai menemukan apa sih saya ingin untuk mempersembahkan hidup untuk Tuhan dengan cara yang tadi dia pintar, kecerdasan Ursula persyaratan, tapi dia sebenarnya tujuan dia adalah Tuhan punya rencana apa untuk saya. Sama dengan Santa Angela. Maka itu hubungan antara Angela dengan Santa Ursula dengan Angela, bahwa semangat hidup Santa Ursula, ya semangat hidup Santa Angela terinspirasi dari semangat hidup Santa Ursula. Maka hubungannya sangat dekat sekali. Lalu sampai kepada terbuktinya bahwa Angela mendirikan kompani yang dinamakan Kompani Santa Ursula. Jadi itu hubungannya. Saya sendiri juga baru jelas ya. dari cerita suster. Karena orang bingung Ibu. Karena orang
bingung kadang sejarah mendiri Angela, Nah. kenapa Santa Ursula? Santa Ursula juga. Sama juga Ibu. Jadi bukan mereka yang lain juga bingung, kenapa Ursula kok kasih nama Santa Ursula, sedangkan pendirinya Santa Angela. Jadi itu hubungannya Ibu, karena Tapi semangat tetap hidupnya. tidak apa itu ketika kita mengenal Santa Angela jangan lupa pasti harus juga Santa Ursula. Ya, maka hari ini Ibu tidak salah kalau Ibu atau SMP memperkenalkan tentang Santa Ursula. Karena satu toko, jangan lupa tidak hanya Santa Angela tapi ada toko kita yang juga tidak kalah luar biasa adalah Santa Ursula. Sekali perlu kita meneladani ya, meneladani ya. Semangat Santa Ursula itu. Iya, Sister. Jadi untuk anak-anak sendiri itu jelas harus mengenal ya siapa Santa Ursula. Nah itu tadi sudah termasuk dalam penjelasan Suster ya. Berikutnya Suster, sikap atau tindakan apa saja Suster yang menunjukkan keteladanan kita kepada Santa Ursula. Jadi dalam arti sikap atau tindakan apa saja yang harus kita lakukan yang seturut Santa Ursula. Dalam hal ini seturut Santa Ursula. Biasanya kita kan seturut semangat Santa Angela. Nah, yang khusus untuk seturut semangat Santa Ursula itu kira-kira yang bagaimana sih? Oke, baik Ibu, terima kasih. Nah, anak-anak, kalau ditanya keteladanan apa yang ingin kita wariskan dari Santa Ursula, begitu ya Ibu ya? Nah, anak-anak, kalau ya kembali lagi kita tahu bahwa Angela itu menginspirasi dari Santa Ursula, sehingga apa yang diwariskan oleh Santa Angela yang sudah Bapak Ibu ya kenalkan kepada anak-anak yang kita sebut core value kita, itu juga adalah keutamaan wariskan dari Santa Ursula. Ya, Ibu, mungkin ini sementara anak-anak ini kita sudah dalam novena, ya, juga novena sebelum Pesta Santa Ursula itu ada novena. Ya, di dalam novena tema-tema yang diangkat adalah tema-tema keutamaan atau tema-tema nilai core value yang diwariskan oleh Santa Ursula, yang sudah juga diwariskan oleh Santa Angela kepada kami para suster, kepada mitra kerja Bapak Ibu dan juga kepada putra-putri atau kepada anak-anak, yaitu adalah nilai keteladanan apa? Keberanian. Itu yang sangat itu adalah yang sangat kelihatan dari Santa Ursula adalah keberanian. Seorang wanita di zaman itu berani yang juga memberi inspirasi kepada Santa Angela. Lalu ketekunan, kesetiaan, tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Lalu penghargaan. Ursula itu juga menunjukkan bagaimana penghargaan kepada setiap pribadi. Karena Tuhan mengatakan setiap pribadi itu adalah anugerah Tuhan. Lalu bagaimana juga keutamaan atau keteladanan yang mau mendengarkan. Ya, anak-anak mendengarkan itu juga keutamaan. Nilai yang juga diwariskan oleh pendiri para suster Tarekat Ursulin adalah Santa Angela yang tentunya inspirasinya dari Santa Ursula. Itu adalah nilai-nilai, masih banyak nilai-nilai yang bisa kita teladani dari Santa Ursula. Kalau anak-anak sudah mendengar cerita tadi, si anak-anak nampak kira-kira nilai apa yang bisa kita teladani dari Santa Ursula. Dan tentunya dilakukan oleh anak-anak. Betul. Bagaimana keberanian, kemudian ketekunan, ketaatan, kesetiaan. Karena itu ditunjukkan ya Ibu. Betul. Dan kalau dari sejarah atau dari cerita, kita sudah melihat bahwa ternyata bukan hanya keberanian, udah dinilai keberanian, tapi betul-betul dijalani. Dan itu ditunjukkan dalam kisah itu, ya, kisah tentang Santa Ursula, Bu. Ya. Semua nilai-nilai yang mungkin tadi sudah saya sebutkan itu juga sudah diwujud nyatakan oleh Santa Ursula dalam hidupnya. Luar biasa ya. Anak-anak tadi bisa menangkap ya semua yang dijelaskan, diceritakan oleh Suster Paula ya tentang keteladanan yang harus seturut semangat Santa Ursula. Jadi Santa Ursula, Santa Angela semangatnya sama. Karena Santa Angela juga meniru atau bahasanya apa Surya? Meneladani, menginspirasi dari karya-karya atau dari apa yang dilakukan oleh Santa Ursula. Gitu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Sebelum ke terakhir, Suster. Nah, ini Suster. Nah, ini mungkin sedikit
di luar atau ada hubungannya ya dengan suster sebagai seorang biarawati. Bagaimana awal ketertarikan Suster Paula menjadi seorang biarawati? Nah, sekaligus mungkin anak-anak supaya tahu ya, Suster ya, di zaman milenial ini bagaimana dengan konflik keluarga, kemudian masyarakat dan sebagainya. Mungkin Suster bisa sharing sedikit tentang ketertarikan dan sampai Suster Paula seperti sekarang ini. Dan memilihnya bukan memilih tarekat yang lain, tapi kenapa memilih Ursulin ya? Ada SSP, ya, karena banyak tarekat yang lain. Ada Karma. Mengapa kok yang dekat kita ini di sebelah ini Misericordia. Misericordia juga. Begitu Sir. Bagaimana Sir awal ketertarikan Suster Paula? Baik, Ibu terima kasih. Ini anak-anak kalau mau Suster ingin bercerita tentang riwayat panggilan itu panjang sekali, ya. Karena sesuai dengan masa panggilan Suster, ya karena Suster sudah 25 tahun. Sudah 25 tahun? Iya, Ibu sudah 25 tahun. Ya, jadi kalau ditanya untuk menceritakan itu panjang. Tetapi Suster hanya menjawab apa sih yang membuat Suster tertarik masuk, supaya anak-anak juga tertarik masuk biara. Anak-anak Suster dari kecil, ya dari kecil, kalau melihat seorang figur, seorang suster itu sangat senang sekali. Kalau dulu atau di tempat Suster melihat Suster itu hanya Suster yang memakai baju putih. Nah ini nanti mungkin Suster anak-anak akan bertanya, Suster kenapa sekarang Suster pakainya kerudungnya atau bajunya ada rok biru, kerudungnya biru, kenapa tidak putih? Kalau saya dari kecil ditanya kenapa mau masuk cita-cita jadi apa, ingin jadi apa, Suster mengatakan ingin memakai baju putih. Padahal Suster memilih Ursulin yang seragam itu tidak putih, jadi ada seragam, bahkan seragamnya itu macam-macam. Ya, ini karena kami tidak melihat pakaian itu menjadi hal yang sangat utama. Lebih kepada penyerahan hati dalam panggilan untuk mengikuti Tuhan. Nah, kenapa jadi suster? Jadi selalu ditanya ingin jadi suster karena kebetulan Suster melihat kalau Suster, ya ini mungkin motivasi awal ya Ibu. Kalau ditanya kenapa panggilan anak-anak, sama dengan anak-anak juga. Kadang-kadang kita punya motivasi itu kan biasanya motivasi awal itu biasa. Ya. Tapi dalam perjalanan kalau kita memang sungguh untuk punya pilihan ke sana, berarti dalam hidup kita juga sudah mengarah ke sana. Ya. Tapi kalau itu motivasi hanya ingin saja, tidak menjadi motivasi yang kuat dalam diri. Seperti Santa Ursula, dia dari kecil dia mengatakan saya ingin mempersembahkan diri untuk Tuhan. Itu terwujud dalam sikap dia, dalam perilaku dia, dalam kehidupan dia. Nah, seperti Suster ingin untuk menjadi suster, Suster sudah mulai terbiasa dengan pembiasa atau hidup mengisi hidup dengan mulai rajin ke gereja, Bu. Lalu kalau ada yang aktif rajin ke gereja, saya ingat dari kecil kalau gereja saya bisa satu hari minggu itu saya bisa 2 kali atau 3 kali. Pagi saya sendiri, lihat ayah pergi ke gereja saya ikut lagi. Kalau kakak ke gereja saya ikut lagi. Ikut misa harian. Bu, rupanya keinginan untuk masuk biara itu dengan sendirinya terbentuk Ibu dengan kehidupan, atau terbentuk dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang Suster bangun, yaitu tadi rajin ke gereja, mulai rajin berdoa. Kalau kecil itu kan biasanya Ibu ikut-ikut, kalau ke lingkungan kemana saya ikut. Saya tidak tahu ya, mungkin itu kan hanya keinginan ya kalau dari awal. Tapi rupanya itulah yang membentuk saya. Karena saya melihat bahwa menjadi biara itu lebih dalam kehidupan doa. Itu sejak waktu awal. Ya. Tapi rupanya ini terus terbentuk sampai kepada suatu ketika, karena Suster ingin masuk Suster, maka pilihan Suster sekolah adalah sekolah di sekolah yang dipimpin oleh para suster, di asrama dipimpin oleh para suster, sehingga selesai tamat ya untuk SMA-nya saya langsung memilih untuk menjadi suster. Maka pilihan Suster adalah ke SPG Santa Ursula, karena di sana ada para suster di kota Ende, Bu, di Ende ya. Jadi dari rumah saya ke Ende kalau dengan kendaraan, kalau sekarang sih karena jalannya bagus, Bu, bisa sekitar 4-5 jam. Tapi kalau dulu bisa sampai 7-8 jam.
ya. Jadi jauh dari tempat tinggal. Karena saya tahu bahwa para suster Ursulin di sana punya sekolah SPG. Saya juga ingin jadi guru, ya. Tapi saya juga ingin jadi suster, begitu Bu. Maka pilihan saya adalah diarahkan ke sana. Maka saya selesai SPG, lalu ada suster, kan tidak saling ngomong kepada teman-teman. Waktu itu ada suster Ursulin datang berkunjung, dan mereka tahu bahwa banyak pada saat itu yang tamat dari SPG, banyak yang mengikuti untuk jadi suster, Bu. Maka waktu itu ada suster, lalu ada jam di mana kami ingin bertemu dengan para suster, lalu saya juga ingin bertemu dengan suster, dan saya mengatakan, suster, saya ingin untuk lebih jauh mengenal Ursulin dan ingin untuk jadi suster, begitu Bu. Jadi memang pilihan keinginan itu dari kecil Bu, untuk ya, walaupun sudah di SPG SMP ya sedikit biasa kan anak-anak namanya perempuan, namanya remaja ya. Ya, bahkan kalau nggak seperti itu nggak ada variasi hidupnya. Bahkan kalau suster itu sudah dijodohkan, ya pernah dijodohkan, ya dijodohkan. Nanti SPG kamu menikah dengan ya, mungkin iya. Tapi rupanya keinginan itu kuat untuk masuk biara Bu, dan memilih tarekat Ursulin. Karena apa? Karena saat itu anak-anak satu suster Ursulin, ya kenapa saya memilih tarekat Ursulin? Lalu saya melihat di dekat rumah suster juga ada suster, ada tarekat SSPS. Saya nggak pernah lihat suster-suster itu berkunjung ke rumah Bu. Ya, kebetulan ada satu suster yang datang berkunjung ke rumah satu suster Ursulin yang dekat dengan rumah suster. Jadi saya langsung tertarik, saya tertarik, ini suster dari mana ya? Oh, suster Ursulin. Ternyata suster Ursulin punya sekolah SPG, dan saya waktu itu memang ingin untuk sekolah menjadi guru. Maka pas pilihan saya menjadi guru, keinginan menjadi suster, maka Tuhan menuntun saya untuk masuk Ursulin. Akhirnya dua-duanya terkabul. Iya. Puji Tuhan. Nah itu anak-anak ya, jadi perjalanan Suster Paula mulai dari awal ketertarikan beliau menjadi seorang suster ya, itu ternyata panjang. Jadi mulai dari kecil tuh ya, kalian-kalian yang sekarang ini rajin ke gereja, rajin misa harian ya, mungkin lama-lamaan juga ya, kalau Tuhan memang berkehendak ya saja bisa terpanggil dengan karya. Boleh silakan kalian memilih. Kalau Suster Paula kan karyanya bidang pendidikan ya, mungkin juga bisa bidang kesehatan atau bidang-bidang yang terjun ke masyarakat, atau khusus yang kontemplatif itu ya, doa yang khusus untuk orang kecil, panti asuhan. Di Pasionis itu sudah ada rupiah itu. Ya, itu juga yang kontemplasi. Karena mereka ada yang aktif, ada yang kontemplasi. Ada yang aktif, pasionis. Oh, gitu. Nah, itu pengetahuan kalian tentang panggilan seorang suster atau seorang biara. Begitu. Kemudian ini yang terakhir, tadi kok yang terakhir suster ya? Ini kalau ini yang betul-betul terakhir suster ya. Sebelum ke penutup, pernyataan penegas. Jadi pesan penting. Sebetulnya sudah mencakup ya, tapi mungkin sudah beri 3 poin aja. Pesan penting untuk anak-anak ya, dari Suster Paula. Pesan penting khususnya untuk anak-anak Koresu ya, bukan hanya SMP, SD, SMA, SMK ya. TK juga bisa mungkin ya. Itu pesan pentingnya itu apa? Dalam menghayati dan meneladani Santa Ursulin di zaman sekarang ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, anak-anak yang terkasih, memang ini sehubungan dengan pesta Santa Ursula, maka suster ingin menyampaikan beberapa hal ya sehubungan dengan pesta Santa Ursula. Apa yang perlu kita teladani dari Santa Ursula? Mungkin setiap tahun khususnya kita yang sekolah di sekolah Ursulin ya seluruh dunia, di tanggal 21 Oktober pasti kita merayakan pesta Santa Ursula. Tetapi juga ada khusus sekolah-sekolah yang dibawa atau yang memilih sekolah sebagai pelindung sekolah, yang misalnya ada sekolah Ursula, memang mereka secara khusus dan itu dirayakan dengan lebih meriah Ibu, peringatan sesuai dengan nama pelindungnya. Tetapi kita semua yang sekolah ya di bawah yang mengelola sekolah-sekolah Ursulin itu tetap merayakan pesta Santa Ursula. Nah, anak-anak
ada beberapa hal yang perlu kita ini menjadi hal yang menjadi masukan yang baik untuk kita. Nah, kalau kita lihat tadi keutamaan dari Santa Ursula, maka kita bersama, baik suster, bapak ibu, dan tentunya anak-anak kita, keluarga besar sekolah-sekolah Ursulin, ya, kita punya warisan nilai yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau tadi suster mengatakan ada kalau tidak salah 6, ya, ada nilai keberanian, kesetiaan, ketekunan, tanggung jawab. Nah, itu adalah nilai-nilai yang kalau misalnya kita juga tidak mengenal Santa Ursula atau Santa Angela, itu adalah nilai-nilai yang ditawarkan ya secara umum, dan bahkan kita sebenarnya harus berbangga kita punya 2 tokoh yang sudah mewariskan nilai yang luar biasa untuk kita. Maka anak-anak, kita belajar dari semangat Santa Ursula, seorang wanita yang luar biasa. Bukan hanya untuk para perempuan, tapi juga untuk laki. Kadang ada anak-anak laki yang tidak berani, Bu. Ada anak laki yang tidak setia. Ada anak laki yang juga kurang tanggung jawab. Nilai ini bukan hanya untuk kita, khusus untuk para wanita, tapi untuk semua. Ya, kalau tadi suster mengatakan untuk suster juga, untuk bapak ibu dan kita anak-anak, kita punya nilai-nilai yang luar biasa. Maka nilai itu hanya akan menjadi nilai kalau kita tidak berusaha untuk menerapkan dalam hidup kita. Ya, terutama anak-anak dalam masa pandemi ini, nilai itu sangat-sangat perlu kita tanamkan. Ya, kalau dihidupkan, ya, dihidupkan dan lalu kita realisasikan dalam hidup kita sehari-hari. Saya berani, kalau hanya mengatakan saya berani. Kamu disuruh ke sana berani nggak? Saya berani. Coba ke sana. Kita masih ragu-ragu. Nggak bisa ibu ya. Tapi kalau saya berani, saya harus melangkah ke sana. Baru bisa menunjukkan bahwa saya itu berani ke sana. Tapi kadang-kadang kita bilang saya kan berani. Coba ke sana. Pikir-pikir dulu. Nah, itu ya maksud suster Bapak, nilai-nilai yang menjadi warisan yang sangat luar biasa dari pendiri kita, ya. Suster mengatakan pendiri kita kan kita sudah bagian dari sekolah-sekolah Ursulin. Nah, itu harus dihidupi, dihayati, dan yang paling penting adalah kita wujud nyatakan dalam hidup. Dan itu butuh suatu latihan terus-menerus. Jadi tidak hanya kita tahu, tapi kita tahu dan kita praktekkan dalam hidup. Kesetiaan bagaimana? Ya, dalam tugas kita sekarang ada tugas mungkin dari guru setia, ketekunan, ya, pasti ketekunan. Saya dapat tugas dari guru, ya. Nah, Bu, itu kesetiaannya, ya. Tanggung jawab, disiplin, itu juga hanya suster tadi kita sebut disiplin, bahkan nilai itu semua ditanamkan oleh Santa Ursula, diwariskan Santa Angela dan kepada kita semua. Maka anak-anak jangan pernah takut ya, karena kita punya tokoh yang sangat luar biasa, ya, berani mati demi Tuhan, persembahan. Mungkin Santa Ursula kan karena memang dia untuk mempersembahkan diri untuk Tuhan. Apapun agama kita, ya, dalam iman kita harus tetap kuat, berani, setia, teguh, tanggung jawab. Karena itu adalah nilai-nilai yang harus kita wariskan. Tidak hanya waris, tapi kita harus praktekkan dalam hidup kita. Suster yakin anak-anak pasti bisa. Kalau ada jalan dan punya kemauan ibu, pasti bisa. Itu pesan suster anak-anak di hari menyongsong pesta Santa Ursula. Luar biasa, banyak sekali suster ya. Bukan untuk anak-anak saja, mungkin untuk bapak ibu guru dan untuk saya pribadi. Dan juga untuk saya juga Bu. Begitu ya. Terus memperbaharui semangat karisma ya, dari Santa Ursula dan Santa Angela. Ya. Waduh, banyak sekali suster ya. Jadi pesan penting yang terakhir disampaikan oleh Suster Paula. Nah, itu kalian simak baik-baik, terutama dalam masa pandemi ini ya. Terus suster, kesetiaan, ketekunan, kesetiaan, keberanian, ketekunan, semuanya seperti yang dimiliki oleh Santa Ursula dan Santa Angela, kalian juga harus memiliki semangatnya. Ya, begitu suster ya. Iya Bu. Oke suster, kita bincang-bincang kita banyak sekali ini suster tentang meneladani Santa Ursula. Kami selaku acara Kausir ini mengucapkan
terima kasih kepada Suster Paula Ega ya, yang di kesibukannya menyempatkan waktu untuk rawuh ke tempat ini supaya anak-anak lebih memahami ya untuk bagaimana meneladani Santa Ursula, terutama menjelang peringatan atau pesta Santa Ursula. Santa Ursula akan berbahagia Bu kalau mendengar anak-anak menghidupi semangatnya. Dan itu harus kita terapkan terus ya, Suster kan, dari nggak putus, harus senantiasa memiliki semangat yang seperti Santa Ursula Dan itu tidak akan mati ya. Walaupun Ursula sudah mati, tapi semangat hidupnya harus tetap kita hidupi. Terima kasih Suster. Ya, sama-sama Ibu. Demikian anak-anakku sekalian yang terkasih, acara Talk siang hari ini khusus untuk meneladani Santa Ursula, karena sebentar lagi kita akan memperingati pesta Rajin Santa Ursula. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.